Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim di mana saja berada, dan juga pengurus formula, ulama dan aktivis Islam di seluruh Indonesia. Kita berjumpa lagi di Formula TV Channel. Hari ini kita membahas masih dengan prinsip-prinsip daripada manajemen kehidupan manusia, dari tugas hidup, aturan hidup, tujuan hidup, fungsi hidup, senjata dan pertahanan daripada kehidupan manusia. Dan hari ini kita akan membahas tentang idola hidup kita, yaitu uswatun hasanah kita. Siapa lagi? Baginda kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Apabila kita menceritakan daripada kepribadian beliau dengan waktu yang singkat, mungkin sangat tidak elok, tidak pantas. Tetapi apabila saya menceritakan beliau dengan panjang lebar, sampai hari kiamat pun tidak cukup untuk kita membahas tentang akhlak daripada budi pekerti, daripada uswatun hasanah kita, suri toladan kita. Tidak mungkin kita bisa menceritakan dengan panjang lebar walaupun sampai hari kiamat akhir nanti. Subhanallah. Karena demikian agung, demikian besar daripada baginda kita Muhammad Rasulullah SAW. Paling tidak, baginda kita Muhammad Rasulullah SAW, bagaimana Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepadamu seorang rasul min anfusikum azizun alaihi ma'anitun harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Mereka sangat merasakan penderitaan umat Islam, penderitaan manusia. Subhanallah, di mana sekarang umat Islam benar-benar secara internasional, secara global, subhanallah, sangat menderita, sangat membutuhkan pemimpin idola kita yang hilang. Subhanallah, bagaimana kita umat Islam tidak berdaya? Indonesia, Asia Tenggara sana tidak berdaya melihat kekejaman daripada bangsa Israel kepada kaum muslim di Palestina, Gaza. Mungkin Allah masih bisa memahami, tetapi kita umat Islam seluruh dunia justru subhanallah, kalau jangankan bicara Islam, bicara daripada hal-hal yang universal, yaitu tentang kemanusiaan, tentang keadilan, tentang kezaliman. Bagaimana dunia persatuan bangsa-bangsa membiarkan daripada genosida, daripada pembantaian umat Islam di Palestina, di Gaza. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Benar-benar secara dunia kita hilang kepemimpinan umat Islam. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bagaimana itu negara-negara Arab, raja-raja Arab masih bisa santai, masih bisa melakukan aktivitas yang lain, sementara satu peluru pun tidak ada ke Israel. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa ini? Ada grand design apa ini? Subhanallah. Insya Allah Allah akan membukakan tabir, dan mudah-mudahan Allah juga akan menyatukan pikiran, hati, jiwa, tenaga, kekuatan umat Islam secara global. Dan mungkin ini juga adalah keruntuhan daripada tanda-tanda keruntuhan negara Israel untuk kembali akan berkelana keliling dunia, tidak punya tempat
di dunia untuk menjadi suatu negara. Subhanallah, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah Muhammad Rasulullah SAW adalah pemimpin rahmatan lil alamin, pemimpin umat Islam. Nah, ini kita hilang idola kita secara internasional. Secara nasional pun juga idola daripada umat Islam, ustadz, ulama atau kiai atau habaib atau siapapun dia, juga kita kehilangan roh-roh daripada para pemimpin Islam. Seperti Kiai Haji Samanhudi, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Agus Salim, Ustadz Nasir. Subhanallah, Maha Suci Engkau ya Allah. Kita menginginkan, merindukan daripada idola pemimpin umat Islam. Karena Rasulullah beliau sangat raufur rahim, sangat kasih dan sayang kepada manusia dan umat Islam secara umumnya. Karena beliau Muhammad Rasulullah SAW Allah utus bukan untuk menyempurnakan Islam dan iman, tetapi untuk menyempurnakan akhlak daripada manusia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya Rasulullah itu adalah akhlak yang agung. Qala Rasulullah SAW, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak dari segala macam segi kehidupan manusia, baik politik. Kita mesti punya akhlak, punya etika. Jangan ingin menang menghalalkan segala macam cara dengan kecurangan dan tipu-tipu. Ekonomi juga, sosial, pertahanan, keamanan, kemasyarakatan, baik juga dalam keluarga, bertetangga. Subhanallah, Muhammad Rasulullah SAW dari seluruh segi kehidupan adalah untuk menjadi barometer daripada akhlak manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yaitu Muhammad Rasulullah sebagai rahmat untuk semesta alam. Dan juga untuk menyempurnakan akhlak. Dan juga akhlak dalam berdakwah. Dalam berdakwah pun juga baginda kita Muhammad Rasulullah juga ada etika. Karena beliau menjadi idola kita. Beliau adalah, dan para ulama adalah kiai, adalah pewaris daripada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Yang namanya pewaris ya kita harus mengikuti apa yang diwariskan. Beliau berdakwah dengan akhlak. Tidak hanya sekedar mencaci atau memaki atau merasa pintar atau merasa paling benar. Dakwah juga mesti ada akhlak. Paling tidak di dalam Al-Quran Allah berfirman dalam menyampaikan berdakwah atau kita menjadi mubalik juga mempunyai akhlak. Salah satunya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi'u, ikutilah mereka. Ittabi'u man la yas'alukum ajro, ikutilah mereka itu dalam berdakwah. Dia tidak mengharapkan ajro, upah atau balasan. Ittabi'u man la yas'alukum ajro, ikuti. Ittabi'u man la yas'alukum ajro, yang tidak mengharapkan ajro, upah atau balasan. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat yang lain, Inni lakum rasulun amin, inilah aku rasul yang benar, yang menyampaikan kebenaran untuk berdakwah, mengajak kalian untuk menjadi dapat petunjuk, tidak menjadi sesat. Inni lakum rasulun amin, fattabi'uni, ikuti aku. Karena aku yang ucapkan, yang aku lakukan tidak untuk menuruti hawa nafsuku, untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan uang, untuk menjadi pejabat atau pemimpin.
harta, tahta, mahkota, jabatan. Inilakum rasulun amin fattabi'uni, ikuti aku. Aku nggak ngarepin apa-apa, amplop. Isinya uang, tidak mengharapkan. Dalam berdakwah untuk menyampaikan kebaikan agar manusia, khusus umat Islam, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah uswatun hasanah kita, idola kita. Inilakum rasulun amin fattabi'uni wa ma as'alakum alaihi ajra. Aku tidak mengharapkan upah, balasan, amplop, fulus, uang dari dakwah yang aku sampaikan. Azra. In azra illa rabbil alamin. Upahku hanya yang ku harap adalah hanya kepada Allah, Tuhan semesta alam. Ad-dunya mal'unah, dunia ini semua dilaknat. Mal'unah mafiha, siapapun yang ada di dalamnya, baik itu pekerjaan baik atau tidak baik, atau ibadah atau tidak ibadah, itu kita dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini semua dilaknat. Illa kecuali mabtughiya bihi wajhullah, kecuali yang hanya mengharap ridho Allah. Ad-dunya mal'unah ma fiha illa mabtughiya bihi wajhullah, kecuali yang hanya mengharap ridho Allah, baik dalam urusan dunia apalagi urusan akhirat. Berdakwah hanya untuk menjadi ridho Allah, tidak mencari ridho manusia, untuk mencari kekayaan harta. Karena dakwah ini adalah bukan profesi yang harus dihargai. Balighu anni wal ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Ini adalah pekerjaan kita. Kalau kita benar-benar berdakwah di jalan Allah, tidak akan pernah nganggur, tidak akan menganggur, tidak akan pernah kena PHK, selagi kita benar-benar berdakwah sebagaimana idola kita, contoh kita, baginda kita, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilakum rasulun amin fattabi'uni, ikuti aku. Aku ini mengajak kebaikan, kebenaran, tidak mengharapkan upah atau balasan. Fattabi'uni wa ma as'aluka alaihi ajra in ajra illa rabbil alamin. Jadi inilah idola kita, baginda kita Muhammad Rasulullah SAW. Beliau menjadi idola, menjadi panutan dari segala macam profesi, dari segala macam aktivitas kehidupan manusia. Beliau juga sebagai pedagang, entrepreneur. Beliau juga sebagai pemimpin daripada umat Islam yang rahmatan lil alamin. Beliau juga daripada Rasul untuk mengajak kita menjalankan syariat agama Islam. Jadi kepada kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memunculkan, akan menghadirkan daripada para pemimpin umat Islam yang mencontoh baginda kita Muhammad Rasulullah SAW. Dan apapun yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk mencontoh daripada akhlak beliau dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Demikian, mudah-mudahan ada hikmahnya yang kita ambil daripada akhlak beliau, dan yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.